Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina. Baik teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang soal-soal UKOM tryout internal yang sudah teman-teman kerjakan ya. Nah, karena soal keperawatan medikal bedah ini banyak, ada 54, maka kita akan menjadi bahasan pada soal-soal yang Anda lakukan di tryout internal UKOM di mata ajar keperawatan bedah menjadi 2 sesi. Sesi pertama dengan 27 soal pertama dan sesi kedua 27 soal selanjutnya ya. Baik, kita mulai saja. Strategi dalam mengerjakan soal-soal UKOM. Yang pertama, baca soalnya dulu. Ya, teman-teman ya, perhatikan ya, baca soalnya dulu. Karena vignette yang panjang lebar ya belum tentu ditanyakan analisa. Ya, bisa jadi dia tipenya recall, SOP ya atau analisa. Kalau analisa kita harus baca semuanya ya. Oke, yang pertama baca soal ya, tentukan pahami tipe soal. Ini maunya recall, analisis atau SOP ya. Setelah membaca tipe soal, langkah kedua adalah membaca kasus sesuai dengan soal. Kalau ditanya analisis, berarti kita mau nggak mau harus baca semua data-data yang ada di pasien. Tapi kalau yang ditanya hanya recall, ya recall berarti kita harus mengingat apa indikasi dilakukannya pemasangan kateter misalnya. Ah, itu kan recall aja, ya. Apa ya indikasinya? Nah, ini kita mengingat materi-materi terkait dengan pemasangan kateter. Atau ada kasus luka bakar, Anda disuruh memilih berapa persentase luas luka bakar. Nah, ini kan berarti recall. Recall kembali rule of nine ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, baca kasus sesuai soalnya aja, ya. Jangan semuanya dibaca. Kalau memang dia recall, nggak perlu dibaca kasusnya, ya. Hanya kasus yang sesuai dengan pertanyaan. Nah, langkah terakhir baru kita lakukan pilih jawaban sesuai dengan soal dengan tepat, ya. Baik, kita masuk ke contoh soal pertama. Ya, seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan BPH. Hasil pengkajian, pasien mengatakan sering BAK, abdomen tegang, terasa nyeri. Ah, ini sulit. Kalau kita baca semuanya sulit. Tapi ingat lagi tadi step-stepnya adalah yang pertama. Kita baca soalnya dulu ya. Apakah masalah keperawatan yang utama pada kasus di atas? Berarti namanya masalah keperawatan. Berarti tipenya apa? Analisis. Ya. Bu, kalau masalah keperawatan berarti mau nggak mau kita harus membaca hasil pengkajian. Betul, kita harus membaca hasil pengkajian ya. Pasien mengatakan sering BAK, abdomen tegang, nyeri pada saat BAK, urin menetes setelah berkemih, keadaan umum lemah, tekanan darah masih oke, frekuensi napas masih oke. Sorry, frekuensi nadi masih oke, frekuensi napas sudah meningkat dan suhunya masih oke ya. Nah, masalah keperawatannya apa? Nah, oke, saya beri waktu berapa ya? 5 detik untuk menjawab eh, soal ini ya. Oke, kita nyalakan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dikunci. Silakan teman-teman mengunci jawaban masing-masing. Jelas ya, gangguan eliminasi urin. Ya, jadi yang warna biru ini adalah kalimat yang harus Anda baca terlebih dahulu ya. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, ini kasusnya, soalnya ini nanyain tentang analisis. Masalah keperawatan utama kita lihat ya. Sering BAK, abdomen tegang, nyeri saat BAK. Kita ngomongin BAK semua nih, ya. Lalu kemudian urin menetes saat berkemih atau BAK. Nah, ini kan masih oke ya. Lalu kemudian nafasnya naik. Nafasnya naik ini mengindikasikan pasiennya nyeri. Ya nggak? Suhunya normal ya. Dari data-data ini yang paling banyak adalah tentang gangguan eliminasi urin ya. Nih sering BAK 1, abdomen tegang 2, nyeri saat BAK 3, urin menetes setelah BAK 4. Ya, jadi data-data yang paling banyak adalah mengarah pada gangguan eliminasi urin. Ya, oke, soal kedua. Yang pertama kali kita baca apa?
soalnya dulu atau pertanyaan dulu. Apakah diagnosa keperawatan utama? Wah, diagnosa keperawatan utama lagi yang ditanya. Berarti tipe soalnya tipe analisis. Oke ya, saya kasih waktu 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Kita lihat betapa banyaknya data-data nyeri yang disajikan pada soal. Ya, nih yang merah-merah di bagian kasus nih. Nah, saya sudah merahin ya. Nyeri pada daerah vesika urinaria, nyeri saat buang air kecil, BAK tidak lancar, merasa tidak puas setelah BAK, ekspresi tampak meringis, kesakitan, tuh udah 3 ya. Dan hasil USG, oh ini penunjang, hasil USG abdomen dinyatakan terdapat batu di daerah vesika urinaria. Jadi yang paling banyak adalah nyeri, ya. Infeksi tidak ada data, ya. Obstruksi berhubungan dengan diet yang tidak efektif tidak ada data. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kegagalan ginjal kronis tidak ada data, ya. Kan karena dia ada batu, bukan kegagalan ginjal kronis, ya. Atau yang gangguan pola eliminasi urin berhubungan dengan adanya obstruksi bisa jadi, ya. Tapi di sini lebih banyak data tentang nyeri. Begitu, Bu. Kalau ada yang mirip-mirip dua gimana, Bu? Ambil data yang paling banyak itulah yang Anda jadikan diagnosa keperawatan utama. Ya. Next, soal ketiga. Waduh, udah dikasih bocoran soal ketiga ya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun, yang pertama kita baca adalah soalnya dulu. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan dengan segera? Wah, tindakan berarti mau nggak mau. Tipenya apa nih? Ya, tipenya analisis. Tipe soalnya analisis. Karena yang ditanya adalah apa nih yang cocok yang dilakukan. Ya, berarti mau nggak mau kita baca semua. Ya, ya, dalam waktu 5 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, dikunci jawabannya. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan dengan segera? Ya, yang saya merahin ini adalah clue. Pasien terasa nyeri saat buang air kecil dan aliran tidak lancar. Maka tindakan yang tepat adalah pemasangan dower kateter. Pemberian obat diuretik nggak mungkin. Ya bisa aja ya. Tapi data-datanya ini data-data yang menyatakan adanya obstruksi. Ya, terdapat distensi pada simfis pubis ya pada saat dipalpasi. Kalau kita kasih diuretik, makin teganglah itu simfisis pubis ya. Pemberian obat analgetik tidak mengurangi masalah ya, hanya mengurangi nyeri saja. Tapi masalahnya itu ada pada pemasangan dour kateter. Gimana caranya nih cairan yang numpuk di vesika urinarianya keluar ya. Menganjurkan banyak minum air putih, wah tambah bengkak dong ya, atau menganjurkan teknik nafas dalam itu hanya menangani nyeri saja ya. Oke, soal selanjutnya. Manakah pengkajian nyeri yang belum dikaji? Ingat teman-teman, pengkajian nyeri itu PQRST. Berarti kita tinggal cari mana yang belum ada. Ya nggak? Oke, dalam waktu 5 detik dari sekarang, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dikunci jawaban Anda masing-masing. Yang belum ada, ya. Oke, nyeri di pinggang terus-menerus. Seperti ditusuk-tusuk. Nah, kualitinya. Ya, skalanya 7 sampai 8, nyeri menyebar ke selangkangan, kencing sedikit-sedikit dan terasa nyeri, ya. Nah, yang belum ada adalah provokatifnya. Ya, ini pertanyaan terkait recall. Apa bagi RST yang belum ada? Time-nya udah ada, ya. Berat nyerinya udah ada. Kuantitas kualitinya udah ada. Yang belum ada adalah provokatif, ya. Baik, we move to next. Ya, seorang laki-laki, oke, sorry. Apakah masalah keperawatan utama? Aduh, kalau ditanya masalah keperawatan utama berarti masalah, jenis soalnya adalah jenis soal analisis. Cari data yang paling banyak. Oke ya, saya kasih waktu 5 detik dari sekarang.
Oke, 5 detik. Sudah dikunci jawabannya? Ya, kita lihat. Nah, yang biru-biru kita baca dulu. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Namanya juga ditanya masalah keperawatan, berarti tipe soal analisis ya. Ini yang merah-merah ini ya, saya eh, kasih tanda supaya menjadi data-data penting yang bisa kita ambil ya. Tidak nafsu makan, sesek respirasi 28 kali per menit ya. Tampak lemah, konjungtiva anemis, fungsi penglihatan turun, adanya peningkatan JVP ya, ronhi di kedua basal paru dan adanya edema anasarka. Ya, jadi udah gitu pasiennya komplikasi gagal ginjal kronis, pasien DM dengan komplikasi gagal ginjal kronis. Bu, kenapa nggak ngambil pola nafas tidak efektif? Bisa nggak diambil? Bisa, tapi tidak utama. Karena dia pola nafas tidak efektifnya diakibatkan karena volume cairan. Tahu dari mana volume cairan, Bu? Lihat aja dia DM-nya komplikasinya gagal ginjal kronis. Berarti si ginjal tidak mampu mengeluarkan cairan sehingga menyebabkan sesak. Ya, lalu nutrisi kurang dari kebutuhan tidak ada data, kerusakan integritas kulit tidak ada data, gangguan sensori persepsi tidak ada data, kelebihan volume cairan tubuh banyak sekali datanya peningkatan JVP, edema anasarka, ya, sesak bisa masuk kelebihan volume cairan atau pola nafas tidak efektif. Ya, jadi data yang banyak mendukung pada masalah utamanya adalah kelebihan volume cairan. Ya. Oke, soal selanjutnya. Apakah pemeriksaan penunjang utama yang harus dikolaborasikan pada kasus tersebut? Nah, nanti mau dibaca ya, Neng ya. Oke, ini adalah soal analisis ya, walaupun pertanyaannya pemeriksaan penunjang utama ya. Tapi kita tidak bisa menentukan pemeriksaan penunjang utama kalau kita nggak baca kasusnya ya. Oke, kita lihat seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke RS, pasien mengatakan sudah 5 jam sulit BAK. Ya, keluhan yang dirasakan secara tiba-tiba, tidak ada riwayat sebelumnya, nyeri pada daerah suprapubik, ekspresi wajah tampak kesakitan, tekanan darah masih oke, frekuensi nadi masih oke, frekuensi napas yang cepat, suhunya masih oke. Jadi perlu dilakukan apa? Ya, perlu dilakukan USG abdomen. Pengen tahu di daerah suprapubik itu kenapa kok pasiennya nyeri di daerah sana? Ya, 5 jam loh dia nggak BAK, ya ada apa? Ya, apakah ada obstruksi ya dalam bentuk batu kah, dalam bentuk massa kah, makanya perlu dilakukan USG abdomen ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Manakah hal penting yang harus dipantau setelah pemberian obat tersebut? Nah, manakah hal penting yang harus dipantau setelah pemberian obat apaan, Bu? Anda hanya menjawab terkait si pasien dapat obat apa. Lihat kalimat terakhir nih. Ya, lihat kalimat terakhir. Perawat memberikan suntikan obat lasik sebanyak 2 ampul. Jadi kalau habis dikasih lasik, apanya yang dipantau? Apakah frekuensi nadi? Apakah tekanan darah? Apakah suhu frekuensi napas atau irama frekuensi nadi? Ya pasti tekanan darah. Karena lasik itu kan obat diuretik. Ya terkait dengan cairan yang terlihat dari tekanan darah. Kalau tekanan darah turun, berarti cairan yang dikeluarkan efek dari lasiknya berhasil. Begitu. Jadi yang dipantau adalah tekanan darah. Ya, oke. Apa intervensi yang akan dilakukan pada pasien tersebut? Berarti ini soal analisis. Ya, kita baca baik-baik. Pasiennya datang ke HD. Keluhannya mual muntah, sesak nafas, gatal-gatal. Ya, dari pengkajian pasien tampak edema di ekstremitas bawah. Ya, berat badan 70, tinggi badan 160, tekanan darah agak tinggi. Ya, frekuensi nadinya masih oke, RR-nya yang tinggi, suhunya masih oke. Jadi intervensinya adalah cairan. Gitu. Ada edema di ekstremitas. Jadi intervensinya batasi intake cairan. Kita tahu semua pasien HD harus dibatasi intake cairannya ya, teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Apakah masalah keperawatan? Aduh, soalnya yang keluar masalah keperawatan semuanya berarti tipenya analisis semua. Berarti kita harus baca data. Iya, betul harus baca data ya. Apakah masalah keperawatan yang utama pada kasus? Ada ASI tes ya di bagian abdomen, ada ronhi ya. Jantungnya ada penumpukan cairan. Pasien mengeluh lemas, tekanan darahnya turun banget, tidak ada nafsu makan ya. Frekuensi napas tinggi banget. Frekuensi nadi masih oke, suhu masih oke. Apa nih yang kita pilih? Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dikunci. Karena semuanya terkait dengan, kita lihat nih frekuensi napasnya parah banget ya, 32 kali per menit. Ya nggak? Maka dari itu kita ambil gangguan pola nafas tidak efektif, teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan. Apakah kriteria hasil yang ingin dicapai dari tindakan perawat di atas? Nah, ini bukan analisis nih. Bukan analisis. Anda tinggal baca pasiennya diapain sih gitu. Gak usah baca data. Ya. Apakah kriteria hasil yang ingin dicapai dari tindakan perawat di atas? Sok atau baca tentang perawat ngapain pasien ya. Ternyata perawat melakukan perhitungan intake dan output pasien, mengkaji perubahan lingkar perut pasien setiap hari dan mengobservasi derajat edema. Karena dia melakukan itu, maka kriteria hasilnya adalah penumpukan cairan pada tubuh pasien tidak terjadi. Ya, jadi nggak terjadi penumpukan cairan. Ya. Oke, ini soalnya coba lihat. Kalau kita ngebaca soal dengan vignette yang panjang lebar begini tuh pasti kita menghabiskan waktu ya. Maka kita harus lebih trik, lebih menggunakan trik dalam menyelesaikan soal hukum. Baca dulu soalnya. Apa diagnosa keperawatan? Ya, Bu, ketemu diagnosa keperawatan. Tipe soal analisis. Berarti baca dong semua data betul. Semua baca. Semua data dibaca ya. Merah semua ini data-datanya ya. Pasien mengalami gagal ginjal kronis, pasien mengeluh tidak nyaman, tidak nafsu makan, tekanan darah tinggi, frekuensi nadi agak rendah ya. Frekuensi napas, berapa nih frekuensi napas ya? Tuh 35 tinggi sekali ya. Frekuensi napas 35, suhunya masih oke, konjungtiva sudah pucat, HB-nya turun sekali. Wah, ini kayaknya udah gagal ginjal yang sudah anemia ya, ureum 265, kreatin 11,08. Maka diagnosa utama adalah perubahan perfusi perifer berhubungan dengan suplai oksigen ke jaringan menurun. Terlihat dari data-data konjungtiva pucat, HB-nya turun. Ya, itu data-data yang bisa mendukung perubahan perfusi jaringan perifer. Ya. Oke, soal ke-12. Apakah yang harus dilakukan pertama kali oleh perawat pada pria tersebut? Nggak mau dibaca dong semuanya nih ya, karena soal analisis ya. Kita baca deh. Seorang laki-laki berusia 36 tahun dilakukan HD. Pasien mengatakan takut bergerak saat proses HD karena nyeri di tangan, tampak muka tegang, meringis, tekanan darah agak tinggi. Nah, di borderline paling atas, RR borderline paling atas ya. Oke, karena pasiennya apa? Nanya, merasa nyeri ya, maka yang kita bisa lakukan adalah ajarkan teknik tarik napas dalam ya. Ini kan data-datanya ini borderline atas, nadi dan RR. Jadi sebenarnya tidak begitu nyeri, maka kita bisa anjurkan pasien untuk melakukan teknik non farmakologi ya. Tapi kalau udah datanya parah ya RR-nya 32 ya misalnya. Nadinya 120, tensinya tinggi 160/100. Nah, ini kan
memang nyeri sekali, maka utamanya adalah kolaborasi pemberian analgesi. Ya, tapi ini nyerinya masih ringan hingga sedang. Jadi kita bisa ajarkan teknik non farmakologi. Oke, pertanyaan ke-13. Apakah pendidikan kesehatan yang diberikan pada pasien, Penkes apa yang diberikan ke pasien? Pasiennya mau pulang, Bu, di Penkesin lah, baca lah soalnya. Nah, ya, 53 tahun dirawat di RS dengan ISK, infeksi saluran kemih. Pasien mengeluh nyeri saat buang air kecil, sudah berlangsung lama. Buang air kecil tidak puas, urin kental, keruh, mual, dan muntah. Tekanan darah agak tinggi, frekuensi nadi oke, suhu agak tinggi. Ya, apakah Penkes yang diberikan? Anjurkan minum banyak ya. Nah, ini terkait dengan ISK, teman-teman. Ya, ISK ini apalagi perempuan ya memiliki saluran uretra yang pendek, jadi kemungkinan mengalami ISK-nya lebih banyak ya karena salurannya tadi pendek, jadi kumannya untuk sampai ke saluran kemih itu sangat mudah sekali ya. Maka eh, cara yang pencegahan ISK salah satunya adalah dengan menganjurkan minum air putih yang banyak sehingga aliran keluar air di urin itu deras. Ketika aliran air yang keluar dari urin itu, ya, aliran urin itu deras, maka bisa membawa kuman-kuman yang tadinya mau naik ke uretra jadi kebuang gitu. Jadi anjurkan minum banyak. Ya, ini air putih maksudnya nih ya. Oke, next soal 14 ya. Apa penyebab utama penurunan kesadaran pada pasien? Wah, ini soal tipe analisis semua ini sekarang. Mudah-mudahan nilainya bagus ya teman-teman ya. Ini semua analisis nih berat-berat semua ya. Oke, berarti kita baca. Anak laki-laki berusia 2 tahun dibawa ibunya ke RS dengan keluhan diare sejak 2 hari yang lalu. Saat dibawa ke rumah sakit dalam kondisi dehidrasi dengan penurunan kesadaran. Berarti cairan toh? Iya, diare sejak 2 hari yang lalu. Dehidrasi dengan penurunan kesadaran. Berarti penyebab dia penurunan kesadaran karena cairannya hilang. Terjadi penurunan volume vaskuler. Jadi jawabannya hipoperfusi jaringan serebral karena penurunan volume vaskuler. Mudah ini Maya. Oke, soal 15 di sini kita baca soalnya dulu ya, teman-teman ya. Apa pemeriksaan laboratorium yang tepat dilakukan untuk menegakkan masalah pada pasien tersebut? Nah, mau dilakukan pemeriksaan penunjang naon nih pasiennya. Ya, ini tipe soal analisis lagi. Jadi mau nggak mau kita harus baca data-data yang saya merahin nih karena penting semua ya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun, wah, masih muda dirawat di rumah sakit dengan keluhan perut terasa penuh. Sudah 2 minggu tidak nafsu makan, mual, muntah, pasien juga merasa lemas. Hasil pengkajian sklera dan kulit berwarna kuning. Nah, ya, kuning ini menandakan adanya si hati kerja keras. Bisa diakibatkan karena adanya infeksi di hati, ya, atau sudah ada kerusakan di hati. Ya, tekanan darah 120/80, ini pernya kurangnya per 80 mm Hg, frekuensi nafas masih oke, nadi masih oke, suhu agak tinggi. Wah, kayaknya infeksi hati ini ya. Maka pemeriksaan penunjang yang perlu kita cek adalah enzim hati. Ya, jelas banget ini datanya ya. Oke, lanjut soal nomor 16. Kita baca soalnya dulu. Manakah data yang menunjukkan masalah cairan? Oh, gampangnya. Mana masalah-masalah yang dijabarkan dalam vignette ini yang terkait masalah cairan? Ini pertanyaan recall ya teman-teman. Yang masalah cairan itu yang mana sih? Ya, keluhan nyeri perut bukan cairan. Mual bisa jadi. Tidak nafsu makan bukan. Ya. Setiap makan selalu muntah. Muntah ya bisa jadi. Mukosa bibir kering sangat bisa. Nyeri tekan tidak. Lemah bisa jadi. Tiduran di atas tempat tidur tidak. Jadi yang pasti menunjukkan data bahwa pasien mengalami masalah cairan adalah mukosa bibir tampak kering.
Kalau hanya mual nggak muntah kan nggak ada cairan keluar toh. Jadi yang paling rasional untuk kita pilih adalah mukosa bibir kering, menunjukkan bahwa pasien mengalami masalah cairan. Ya. Oke, nomor 17. Apakah diagnosa keperawatan utama pada kasus? Aduh, kalau ditanya masalah diagnosa keperawatan utama berarti soal analisis. Nah, kita kasih tanda data-data yang perlu kita tekankan. Yang pertama, pasiennya pre-op, kesakitan, suhu masih oke, skala nyeri 3 ringan berarti ya teman-teman ya. Nyeri visceral regio, kuadran kanan bawah, ekspresi wajah tegang, tapi data-datanya lengkap banget nih nyeri ya. Berkali-kali pasien dan keluarga bertanya terkait dengan proses operasi ya. Oh, ini berkali-kali pasien dan keluarga bertanya terkait proses operasi. Ah, kalau ketahuan lah ya. Diagnosa keperawatan utama pada kasus adalah cemas berhubungan dengan mau dilakukan tindakan operasi. Kenapa nggak ngambil nyeri, Bu? Ah, nyerinya skalanya telu, masih ringan. Ya, tapi ternyata yang bikin dia ekspresi wajah tegang karena cemasnya, bukan karena nyerinya. Ya. Oke, soal nomor 18. Berdasarkan data kasus tersebut, intervensi yang tepat untuk masalah keperawatan pasien adalah, nah ini tipe soal analisis juga. Ya, kita baca, ini saya belum merah-merahin ya teman-teman ya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan hernia inguinalis. Pasien direncanakan akan dilakukan laparoskopi. Pasien mengatakan sangat cemas ketika mengetahui akan dilakukan proses pembedahan pada benjolan di sebelah kiri bawah dekat lipatan paha. Wajah pasien tampak bingung dan pasien sering bertanya tentang pembedahan yang akan dilakukan. Nah, jelas ya, berikan penjelasan mengenai prosedur pembedahan. Jadi dia tuh cemas karena mau dioperasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, masalah keperawatan utama pada pasien. Aduh, kalau nanya masalah keperawatan utama berarti kita baca kasus karena ini tipe soal analisis ya. Datanya adalah pasien nyeri di ulu hati, nyeri di bagian skala 5, mual, muntah 3 kali sehari, perut terasa begah atau sebah atau penuh dan sering bersendawa. Dari pemeriksaan fisik, fisik abdomen yang dilakukan tampak adanya distensi abdomen, bising usus 8 kali per menit, dan adanya nyeri tekan di epigastrik. Masalah keperawatan utama, ya ini kayaknya appendicitis nih ya, maka eh, masalah keperawatan utama adalah nyeri akut. Ya, teman-teman. Oke, next. Nomor 20. Apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk pasien? Nah, ini tipe soal analisis lagi nih ya. Nah, kalau analisis kita baca data yang betul-betul lengket di otak ya. Data-datanya itu lengket di otak kita ya. Pasien hematemesis, nyeri lambung selama seminggu, mual, tidak nafsu makan, dan muntah berdarah. Jadi tindakan keperawatan yang tepat untuk pasien tersebut adalah melakukan pemasangan NGT ya, yang tujuannya untuk mengurangi distensi pada lambung. Ya, udah seminggu dia nyeri lambung, kemungkinan ada tukak lambung. Mual, tidak nafsu makan, dan muntahnya berdarah nih di lambung, ada apa nih ya? So kita lakukan pemasangan NGT untuk diagnostik ya. Nomor 21, apakah intervensi yang dilakukan untuk pasien tersebut? Maaf. Oke, berarti kalau ditanya intervensi ini soal analisis ya. Kita cari data-datanya. Pasien mengalami luka bakar grade 2B. Nah, grade 2B itu kayak gimana, Bu? Recall. Silahkan Anda mengingat kembali grade 2B itu sampai di mana ya. Hasil pengkajian luka ditemukan warna dasar luka putih, terdapat cairan seros, luka bakar 19 derajat, 19% pada area kedua kaki dan genitalia. Tekanan darah agak menurun, area luka tampak bengkak, pasien mengeluh panas dan nyeri. Maka intervensinya adalah melakukan monitoring
cairan karena tekanan darahnya udah agak rendah ya. Cairan serosnya juga keluar ya. Itu menandakan pasien mengalami gangguan kehilangan cairan ya. Oke, next nomor 22. Apakah masalah keperawatan yang utama pada kasus? Kalau ditanya masalah keperawatan berarti soal analisis. Silakan baca data-datanya. Ini sudah ya. Oh, beda-beda. Sorry, beda. Luka bakar hasil makajian adalah luka bagian dada serta tangan sebelah kiri dan kanan terdapat bula juga. Oke, bula derajat 2 ya, tekanan darah sudah mulai turun, nadinya sudah mulai turun, frekuensi napasnya oke, suhunya meningkat, balans cairannya min 200, skala nyeri 6 sampai 7, kedalaman luka mengenai lapisan kulit. Ya. Kalau luka bakar berarti kita ngomongin cairan ya teman-teman ya. Ada bula segala macam tuh ya. Maka diagnosa atau masalah keperawatan utama yang muncul pada pasien adalah gangguan kebutuhan cairan berhubungan dengan kebocoran vaskuler karena kulitnya kebakaran tadi. Gitu ya. Oh, lanjut nomor 23. Ini kita hitung-hitungan nih ya, 23. Ini soal recall. Berapa persenkah luas luka bakar pada kasus tersebut? Ini recall. Kita nggak usah baca dari awal. Cukup baca terdapat luka bakar pada tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri 9% ya, tangan sebelah kanan 9%, dada 9%, perut 9%, dan alat vital 1%. Jadi total pasien mengalami luka bakar sebanyak 37%. Ya, nih pertanyaan recall. Anda harus buka lagi. Ya, mungkin kasusnya akan keluar tapi dengan organ tubuh yang terbakar beda-beda. Jadi Anda harus buka lagi rule of nine ya. Nomor 24. Berdasarkan tanda dan gejala di atas, komplikasi yang terjadi pada pasien akibat luka bakar itu apa? Kita tahu kan, luka bakar itu komplikasinya banyak. Tapi pada pasien ini apa komplikasi yang terjadi? Ya, kita lihat. Kombusionya 80%. Ya Allah, 80% gede banget. Tekanan darahnya udah turun, frekuensi nadinya udah turun banget. Nadi terasa lemah, frekuensi napas naik, urinnya hanya 40 cc per jam. Berarti pasien sudah mengalami shock hipovolemik, kehilangan cairan banyak. 80% loh ya. Banyak banget ini bisa pingsan nih pasiennya ya. Jadi jawabannya adalah shock hipovolemik. Untuk nomor 25, lapisan manakah yang mengenai kerusakan jaringan? Nah, ini kan recall. Lapisan mana? Kita taunya dari mana? Kita taunya nih, yang saya merahin. Pasien tidak mengatakan, pasien mengatakan tidak merasakan nyeri. Berarti belum sampai dermis karena sel syaraf nyeri pada kulit ada di dermis. Ya. Jadi kemungkinan pasien mengalami kerusakan jaringan hingga ke hipodermis. Ya. Oke, nomor 26. Apakah tujuan pemasangan NGT pada kasus tersebut? Waduh, ini analisis ini pertanyaannya ya. Nggak mau kita baca dulu nih ya. Kita baca dari awal. Pasiennya muntah berwarna hitam 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Oh, berarti kemungkinan karena perdarahan saluran cerna ya. BAB juga hitam 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit gastritis dan mual serta tidak nafsu makan. Nah, lalu kemudian, nah tekanan darahnya udah turun banget ya, 90/60. Frekuensi nadi masih oke, nafas masih oke, borderline borderline atas, ya. Sebentar. Ya, jadi dari pemasangan NGT pada kasus tersebut adalah untuk mengurangi distensi abdomen. Ya, karena dia kan ini ya, eh, ada perdarahan di dalam perut. Ya, perdarahan itu darahnya harus dikeluarin. Ya,
pembuluh darah yang ada di dalam perut ini perdarahan sehingga darahnya masuk ke saluran cerna. Nah, ini yang harus dikeluarkan. Maka kita pasang NGT untuk mengurangi ketegangan atau distensi di abdomen pasien ya. Oke, soal nomor 27, apakah pengkajian utama yang perlu didapatkan pada kasus tersebut? Wah, analisis juga nih. Alhamdulillah, kali ini banyak soal analisis ya. Apakah pengkajian utama yang perlu didapatkan? Berarti kita harus cari tahu pengkajian utama apa yang mau kita dapatkan. Berarti kita baca kasus ya, pasien tersengat listrik tegangan tinggi saat sedang bekerja 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Saat kejadian pasien langsung terlempar ke belakang. Hasil pengajian didapatkan pasien tampak bingung dan sebagian area palma manus dekstra tampak ada luka bakar kehitaman. Karena kejadiannya itu tersengat listrik, ya. Maka yang kita kaji bagaimana nih denyut jantung dan irama jantungnya nih. Karena kita tahu di jantung itu ada kelistrikan jantung. Apakah terganggu? Apakah jadi takikardi atau bradikardi? Maka kajian utama yang perlu dilakukan adalah cek denyut dan irama jantung. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan ini videonya diulang-ulang lagi. Makin banyak Anda membaca soal dan cari jawaban sesuai dengan trik sehingga mempersingkat waktu dalam menyelesaikan masalah, maka makin mahir Anda dalam mengerjakan UKOM dan kemungkinan mengalami lulus lebih besar lagi ya. Oke, sukses semuanya ya. Semoga Allah beri kemudahan, semoga Allah beri kelulusan ya pada ujian UKOM realnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.